mulai tren menurun. Kemudian dinas pariwisata malah naik. Malah naik ini. Backnya itu kan? Malah naik. Kemudian 3 hari berikutnya keluar Sampai turun 0, berapa? Turun 0,58 ya? Iya. Itulah lebih kurang. Turun. Saya lihat turun, naik, turun. Ini mana yang benar nih? ya turun dong, 2 lawan 1 ya kan. Dan saya barusan dari Sabah, memang Ya, turun. memang turun. Turun. Ya. Turunnya kenapa kan pernah dibahas? Baik. Apakah tidak boleh mercon, tidak boleh? Oh, tahun baru. Iya. Nah, oke. Solusinya tadi STM ya baru ya. Kalau kami Karena kami karena tapi itu tidak ya, di dalam di jualan opini kami. enggak ya. Oke. Pak Hajinuddin, apakah HPI itu? Jangan nanti kami tanya HPI itu apa sih? Ya. Sebagai yang aku profil. HPI ini kepanjangannya Himpunan Pramu Wisata Indonesia, sebuah wadah resmi berkumpulnya para pemandu wisata yang memiliki license, yang memiliki sertifikat kompeten, yang terlatih. Ini keluarga besar tempat berkumpulnya. Para agent ya. Ya, komunitas kami di sini. Dan alhamdulillah kita kawasan yang punya kabupaten yang kita belum. Pak, ini kan ada juga beberapa wilayah baru untuk wisata domestik ya, dan juga misalnya nih Pak, kita jangan bicara internasional dulu, kalau orang kampung belum tahu itu ada tempatnya kan. Saya dengar banyak juga mau upgrading lagi ya, dan singkil juga. Yang Bapak pahami, perlu nggak penambahan tempat sementara yang lain-lain masih bermasalah? Contoh misalnya kalau Sabang yang saya pahami apa ya, mereka lebih senang bukan ini opini Pak ya, Bapak bisa bantah. Sabang kan memang jelas tuh tempat wisata kabupaten yang top bicara dari itu. Sekarang Langsa apa kalau gitu kan, alasan mereka karena mungkin alamnya nggak terlibat itu untuk bisa dikelola. Tapi bagaimana mengupayakan apa yang sudah ada aja, keindahan-keindahan itu semata ya, bukan gali ulang untuk menciptakan. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah membangun pariwisata itu hanya mengandalkan membangun infrastruktur? Pasti jawabannya bukan ya, pasti bukan. Tapi yang saya maksudkan, apakah itu menjadi kendala nanti? Misalnya membangun tempat baru lagi di kabupaten kota yang baru, atau di kecamatan yang baru, sedangkan isian dari bangunan itu nggak ada, misalnya tari-tarian. Dan kita juga melihat upgrade-nya Museum Tsunami itu baru di 2018 akhir. Mereka mulai ada tari-tarian, dan itu agak sangat terlambat. Terlambat sekali memang pasti. Yang saya maksud adalah bagaimana mengajak orang datang ke suatu lokasi, tetapi konten yang di sisi hiburannya misalnya itu kurang di ini gitu. Bisa pengelolaannya itu, sirkulasi orangnya itu hanya sekedar melihat aja, tidak interaktif. Mungkin gitu ya, tidak kreatif, tidak interaktif. Kalaupun itu adalah kuliner, ya untuk kenyang udah pulang. Tapi satu momentum saat dia makan, dia menonton sesuatu, misalnya objek tertentu yang bisa dia nikmati, yang kreatif. Kalau di luar mungkin ada sirkusnya atau apa. Bagaimana soal konten, pendapat Bapak sebagai agent juga? Pastinya kita juga berpikir ya, ini kalau kita bawa ke Tsunami jelas kan ada kontennya. Nah kalau kita bawa ke singkil punah ini bahasa aja. Benar. Gimana pendapat Bapak dan sebagai masukan mungkin untuk pemerintah dan pengambil kebijakan wisata soal konten ini, isian?